Shalom, selamat berjumpa kembali di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk melandasi kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, pemilik kehidupan kami, kembali lagi kami ya Tuhan menaikkan puji dan hormat kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang kami akan dengarkan pada saat ini, sehingga mengambil tempat yang terindah dalam hati kami ya Tuhan, dan kami pakai untuk mendasari kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerjananmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sejauh itulah pembacaan kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pokok perenungan kita pada saat hari ini ialah membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Di dalam kehidupan kita, membangun sebuah kebersamaan itu sangatlah tidak mudah. Karena semakin banyak orang di dalam sebuah kelompok, semakin banyak perbedaan dan potensi untuk konflik. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus memahami hal
dan memberikan nasihat kepada jemaat bagaimana membangun kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Yang pertama, tetaplah berpengharapan, bersabar dan berdoa apapun konflik yang sedang kita hadapi. Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-12, Paulus mengajak jemaat untuk tidak menyerah kepada konflik yang pahit atau situasi yang pahit, tetapi bertekun dan bersikap positif dalam menggapai penyelesaian. Yang kedua, yang ditekankan Rasul Paulus adalah kemurahan hati adalah prinsip penting untuk mencegah suatu perseteruan atau konflik. Bahkan mengobati jika konflik ini terjadi. Dalam ayat yang ke-13, kita disuruh untuk melakukan sebuah tindakan. Dikatakan bahwa bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kita diajarkan untuk selalu memberikan apa yang ada pada kita bagi orang-orang yang kekurangan. Kalau kita perhatikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia bukanlah kecemburuan sosial. Bukankah kecemburuan sosial adalah satu akar yang paling utama terjadinya sebuah konflik atau perseteruan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan Rasul Paulus yang ketiga adalah bangkitkanlah semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesehatan. Dalam ayat yang ke-14 sampai 16, di situ jelas dikatakan bahwa kita disuruh untuk bagaimana menghargai orang. Bagaimana kita memberkati orang walaupun kita dibenci atau dianiaya. Karena Tuhan mengajarkan kita harus selalu menunjukkan kebaikan meskipun kepada orang yang membenci kita. Kita diajarkan ketika orang lain sedang bersusah hati, kita juga ikut bersusah hati. Demikian pula sebaliknya. Ketika orang bersukacita, kita juga diajarkan untuk ikut bersukacita. Simpati dan empati adalah dua kata yang amat dalam dan penting artinya dalam kita memelihara persatuan. Kita tidak dituntut untuk tidak merasa yang paling unggul, lebih pandai, atau apapun sebagainya. Tetapi kita dituntut untuk membangun kebersamaan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan bersikap dewasa dalam iman, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melalui segala persoalan, segala apa yang ada di depan kita. Tuhan akan memelihara kita untuk melaluinya dengan bersikap secara dewasa dalam iman. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan firman-Mu pada saat ini. Semoga apa yang kami dengarkan pada saat ini
tidak berlarut begitu saja, tetapi mengambil tempat yang terindah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi, saling mendoakan, dan tekun dalam berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, inilah doa kami ya Tuhan, yang Kibawa dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.